kita sangat sayangkan karena ketika kuotanya semakin banyak, justru dimanfaatkan oleh orang luar. Nah ini. Iya, justru jumlahnya makin dikit ya Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story bersama saya Naura. Hari ini teman-teman kita akan berbicara terkait isu catar Akpol NTT atau calon taruna polisi di NTT yang penerimaannya sedang menuai kontroversi nih. Dan di sini saya sudah bergabung bersama narasumber kita hari ini, Om Lili, melalui via Zoom langsung dari NTT. Selamat pagi Om Lili, terima kasih banyak nih Om sudah mau bergabung bersama saya di podcast kita di Jakarta. Oke. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Iya, Om Lili, gimana nih Om situasi di NTT sekarang pasca peristiwa kemarin terkait penerimaan chassis Akpol ya, yang lagi heboh juga nih Om di berita-berita. Itu gimana Om situasinya sekarang? Ya, situasinya sekarang masyarakat NTT sedang menanti respon dan tanggapan dari kepolisian, khususnya dari Polda Nusa Tenggara Timur, bahkan dari Kapolri, karena aksi penolakan terhadap chassis-chassis yang berasal dari luar NTT itu sudah dilakukan, bahkan sudah ada aksi demonstrasi di kantor Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta dan juga di Polda NTT. Jadi masyarakat sekarang sedang menanti seperti apakah respon dari kepolisian terhadap kasus ini. Kelanjutannya gimana masih ditunggu ya Om ya kelanjutannya? Ya, karena ada beberapa aspirasi, ada yang minta supaya dievaluasi kembali, ada juga yang minta kalau boleh yang sekarang ini dibatalkan, lalu diproses ulang lagi. Oke, berarti pendaftarannya diulang lagi gitu ya Om ya? Ya, kalau memang dibatalkan berarti diproses ulang, maksudnya seperti itu. Oke, nah jadi bisa diceritain nggak Om terkait peristiwa penerimaan catar Akpol ini gimana sih Om awalnya akhirnya bisa sampai muncul ke permukaan hingga sekarang? Ya, ini kan biasanya sebenarnya masyarakat NTT tidak terlalu mengikuti ya proses seleksi yang terjadi di kepolisian itu kan. Penerimaan chassis Akpol ini kan berlangsung setiap tahun. Ya, betul. Ya, setiap tahun itu. Ya. Dan memang tahun ini menjadi heboh karena rupanya masyarakat NTT merasa ada yang aneh gitu, ada yang ganjil dari proses yang sudah berlangsung. Karena dari 11 calon taruna Akpol itu yang dinyatakan lulus di Polda NTT, itu justru masyarakat melihat bahwa loh dari 11 ini macamnya ini nama-nama dari luar ya, lalu yang nama khas NTT itu satu orang saja. Ini menimbulkan reaksi publik, ya kalau seperti ini ada apa di balik itu semuanya. Maka ini menjadi konsumsi warganet, diperbincangkan, didiskusikan, lalu orang menyampaikan protes melalui tulisan, melalui sosial media, dan akhirnya terbentuklah kekuatan elemen-elemen masyarakat yang turun langsung ke jalan, bahkan mau bertemu langsung dengan Kapolda, dengan pihak Polda maupun di tingkat Polri misalnya, seperti itu. Kalau dari jumlah yang mendaftar, kira-kira Bapak tahu nggak Pak berapa? Kan walaupun memang kuota masuknya itu hanya 11. Kalau untuk kuota diluluskannya itu kan hanya 11 ya Pak untuk di NTT. Tapi kalau untuk jumlah yang mendaftar itu kira-kira berapa? Kalau Om Lili tahu nggak? Banyak kah atau? Ya, kalau dari informasi yang saya dengar dan saya baca di sosial media itu calon yang mendaftar itu ratusan. Itu semua yang mendaftar. Jadi ini kan ada yang memang benar putra daerah NTT, ada yang tinggal di NTT tetapi dari daerah luar.
Oh, Tapi oke. bahwa yang mengikuti seleksi ini banyak, banyak. Iya. Berarti yang memicu Dan reaksi. 11 orang ini yang dinyatakan lulus dari sekian Iya. banyak itu. Tetapi yang memang benar-benar putra daerah asli dari NTT itu hanya satu gitu kan Pak, ya Om, karena terlihat dari nama-namanya juga gitu kan, kebanyakan marganya dari luar NTT gitu kan. Betul. Kalau kita melihat sekilas dari marga, memang terpantau itu yang asli NTT satu. Mm-mm. Walaupun setelah ini menjadi viral, Ya. muncul pengakuan juga bahwa memang ada satu dua nama lain itu yang eh, ini anak-anak NTT juga yang tinggal di NTT, lahir di NTT, orang tuanya asal NTT. Ya. Hanya memang nama mereka tidak menyebutkan marga Oh. NTT. Ya, Mm-mm. seperti itu. Oke. Ada satu dua orang. Tetapi kalau dilihat dari jumlahnya, lebih banyaknya dari luar. Itu Iya. persoalannya. Nah itu kan yang itu ya Om yang sebenarnya memicu reaksi publik. Kenapa kok dari 11 lebih banyaknya itu dari luar NTT gitu? Ya betul. Dan kalau kita melihat dari daftar nama itu, saya mencatat itu ada 5 orang. Itu ini keturunan Batak ini Oh, oke. Itu dari sudah Sumatera Utara. dipastikan ya. Bisa Oke. dipastikan karena ini marganya Situmeang, Utabarian, Ya. Manurung, Silitonga, Hmm. Silalahi, kan begitu. Oke. Nah, Om Lili tadi kan Om Lili juga sempat mention kalau misalkan mau ada isu dibatalkannya gitu ya untuk hasil penerimaan ini. Kalau misalkan Mabes Polri tidak ingin membatalkan itu bagaimana? Karena ini kan sudah masuk ke seleksi nasional, Om. Ya, uh, sebagai reaksi publik tentu masyarakat punya hak untuk minta ini dievaluasi lagi dan kalau boleh dibatalkan kalau memang bisa dibuktikan bahwa proses dan prosedurnya tidak benar. Ya. Seperti itu. Tetapi kalau memang ini sudah berjalan dan sekarang sudah masuk ke seleksi nasional, kasus ini, kejadian ini mesti menjadi catatan penting bagi kepolisian supaya uh, di tahun mendatang dan tahun-tahun selanjutnya itu penerimaan casus akpol harus dibuat secara terang benderang, lalu harus memberi afirmasi khusus untuk putra daerah NTT. Jadi harus persyaratannya diperjelas bahwa khusus untuk putra daerah NTT. Jadi bukan khusus untuk seperti sekarang anak-anak yang datang dari luar tapi beberapa bulan di sini bisa menggunakan kuota anak-anak NTT. Jadi itu kita merasa tidak adil. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan pemilihan catar tahun sebelumnya, itu bagaimana Pak? Adakah kejadian seperti ini juga atau baru di tahun ini saja? Sebenarnya kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya, justru ada yang lebih parah lagi, Kak Naura. Oke. Misalnya di tahun 2022, ya itu NTT mendapatkan 6 jatah catar akpol, itu 6-6-nya itu tanpa anak NTT. Jadi tidak ada dari putra daerah yang masuk dari 6 itu? Tidak ada, tidak ada. 6 orang itu dari luar semua. Oke. Waktu itu memang ada reaksi publik, ada kritikan, tetapi tidak sebesar sekarang eskalasinya. Iya. Ya, nah, lalu tahun lalu itu jatahnya 8, tetapi karena Kapoldanya itu putra daerah NTT, Ya. maka cukup banyak anak NTT yang masuk menjadi catar akpol seperti itu. Jadi ini memang kembali kepada sense of belonging-nya Ya, pemimpin. Ya, kalau dia menjadi orang NTT, dia punya keberpihakan. Tapi kalau Kapoldanya dari luar, dia tidak terlalu merasa memiliki NTT. Itu persoalannya. Berarti sebenarnya kuota yang paling banyak dibandingkan 2 tahun kebelakang itu tahun ini ya Om ya. Tapi malah yang memang dari putra daerah itu cuma
berapa? 1 sampai 3 aja ya, Om ya? Ternyata yang memang benar asli dari NTT. Ya, dan kita sangat sayangkan karena ketika kuotanya semakin banyak, Ya, justru dimanfaatkan oleh orang luar. Nah ini Iya, justru jumlahnya makin dikit ya, Om ya. betul. Iya. Nah, tapi kalau kasus titipan ini kan bukan rahasia umum ya, karena diduga setiap penerima calon taruna di Polda-Polda itu hampir sama kejadiannya seperti di NTT. Itu bagaimana menurut Om? Ya memang saya pikir ini juga harus menjadi evaluasi secara internal di Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini di Polda NTT, bahwa proses penerimaan ini juga sering menjadi persoalan. Mengapa? Karena terlanjur berkembang di publik itu bahwa kalau mau masuk ke polisi atau mau masuk akpol itu harus punya duit, ya kan? Dan betul. ini diperbincangkan di luar bahwa kalau mau masuk akpol harus sekian ratus juta. Ini diperbincangkan oleh masyarakat itu. Artinya apa? Bahwa asumsinya terbentuk gitu ya, Om. apa namanya? Memang tidak mudah untuk mendapatkan akses ke sana kalau kita tidak punya sumber daya yang cukup. Seperti itu. Dan yang kedua, ini kalau saya melihat ini seleksi chassis Akpol Polda Nusa Tenggara Timur. Ya. Tetapi dari 11 itu ada juga yang catar jatah Mabes. Oh gitu, catar jatah Mabes. Itu maksudnya gimana, Om? Jatah Mabes. Jadi ini markas besar kepolisian tapi dititipkan di Polda NTT. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan masyarakat NTT. Mengapa kalau jatah Mabes, mengapa tidak seleksinya di tingkat nasional? Ya. Supaya jangan mengurangi jatah NTT gitu loh. Kalau 11 NTT ya 11 saja. Mau Mabes punya silakan dibuat di Jakarta. Karena itu akan mengurangi jatah yang di daerah gitu, Om. Betul, ini jatah daerah. Dan kadang-kadang yang jatah Mabes ini juga kan masyarakat tidak paham. Iya. Ya bisa jadi ini hanya untuk petinggi-petinggi polisi yang ada di dalam, karena mereka yang tahu. Seperti itu. Nah, kan ada juga nih, Om, muncul sebutan-sebutan baru untuk singkatan NTT, misalnya kemarin yang saya dengar itu Nusa Tertinggi Toleransi, terus Nusa Tempat Titip, Numpang Titip Taruna. Nah, fenomena ini tuh muncul udah lama juga ya, Om, atau baru tahun ini nih karena ada isu penerimaan chassis polisi yang sedikit ini di NTT, Om? Ya, kalau berkaitan dengan akronim NTT ini kan apa namanya, orang sering plesetkan. Iya. Ini sesuai dengan persoalan yang dialami, sesuai dengan apa namanya problem yang dihadapi. Tapi memang kalau kemarin karena ada persoalan penerimaan chassis akpol ini, lalu ya orang melihat bahwa ya NTT ini kan bisa jadi hanya sekedar numpang titip taruna atau Nusa titip taruna, karena memang selama ini ya seperti itu. Provinsi ini memang hanya sekedar menjadi tempat titipan orang-orang dari luar, dari mana-mana, tapi mereka punya akses, mereka punya orang dalam, mereka bisa datang masuk akpol tapi lewat jatah NTT. Jadi ini tempat titip aja gitu loh. Padahal bukan orang. Nah, ini sebenarnya NTT gitu ya, Om. Ya, ini Titip apa nama. ya, sebenarnya ungkapan kekecewaan lah seperti itu. Jadi orang menyatakan bahwa ya Nusa Tenggara Timur ini tidak lebih dari sekadar Nusa Titip Taruna, seperti itu. Tapi kalau misalnya dari Om Lili sendiri, apakah Om sempat cek nih, Om, penerimaan chassis akpol di Polda lain di Indonesia selain di NTT gitu? Di daerah lain mungkin apakah Om sempat ngecek gitu? Ada kasus yang serupa dengan ini juga? Ya, kalau ngecek sih tidak, tapi saya membaca di berita, di sosmed bahwa memang di polda-polda lain juga, misalnya di Polda apa namanya Metro Jakarta, ya
itu ada anak NTT yang masuk lewat Polda Metro Jaya dan lolos sebagai Oh, akpol. ya. Ya, ada begitu, ada. Tetapi itu tidak serta-merta mengatakan bahwa ya kalau begitu di NTT juga bisa, orang dari mana-mana Ya. bisa. Mengapa? Karena kalau yang lolos di Polda Metro itu kan 1 orang dari NTT. Tetapi kalau yang lolos di Polda NTT 6 orang dari luar kan tidak adil dong. Iya. Itu tidak adil ya. Lebih banyak orang yang dari luarnya Om berarti. Lebih banyak dan yang sangat disayangkan adalah kalau saya melihat ini sebenarnya benar ya orang katakan bahwa kalau mau masuk polisi itu kalau tidak punya duit harus punya orang dalam. Iya. Kalau tidak punya orang dalam harus punya duit. Hmm. Kalau tidak punya dua-duanya nggak usah masuk karena nggak bisa masuk gitu. Iya, akhirnya kan asumsi publik seperti itu, Om. Kalau mau masuk. Asumsinya begitu karena apa? Karena kalau kita melihat Mbak, kalau kita melihat dari 11 nama yang ada ini, yang 2011 punya ini, 2024 ini, itu mayoritas adalah anak-anak pejabat Polda NTT. Oh, oke. Ini yang membuat masyarakat tidak bisa terima. Karena orang berpikir bahwa untuk masuk Akpol itu susah, karena itu jatahnya pejabat-pejabat Tinggi. polisi semua. Ini Ya. ada anak Kapolda, ada Hmm. mantan-mantan pejabat di Polda semua. Jadi bagaimana kita membayangkan seorang anak petani, ya, anak nelayan itu bisa jadi Akpol? Itu susah. Karena Mbak bisa bayangkan, ini dari 11 orang ini, sekitar 9 orang itu anak-anak petinggi polisi. Ya, bisa dibayangkan. Jadi seperti tidak ada kesempatan ya Pak untuk anak-anak yang lain untuk masuk tes ke Akpol gitu jadinya. Karena udah takut duluan jadinya. Ini pasti yang masuk anak-anaknya pejabat jadinya gitu. Betul, Mbak. Artinya apa ya? Anak-anak kita itu sudah inferior lebih dahulu karena tak usah buang-buang inilah karena kuotanya sedikit, kita bersaing dengan anak-anak petinggi polisi, mana bisa kita bisa masuk. Kan Hmm. seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, seperti saya selalu katakan, NTT akan kehilangan momentum di mana semakin sedikit anak-anak NTT yang berada di level perwira, menengah maupun perwira tinggi. Ya. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa 5-10 tahun ke depan itu akan ada Kapolda dari NTT, akan ada apa namanya Jenderal Bintang 1 dari NTT. Susah, mengapa? Karena stoknya terbatas. Betul, Pak. Iya. Pintu untuk masuk ke sana sudah dibatasi, jadi susah. Hmm. Nah, tapi kalau menurut pandangan Om Lili sendiri, kenapa sih Om hal ini bisa terjadi? Maksudnya adanya ketidakadilan dalam penerimaan catar Akpol seperti itu. Ya itu, kalau saya melihat memang yang pertama ya rasa memiliki, ya karena ini namanya kalau kita melihat pejabat di kepolisian, misalnya Polda NTT ini kan orang-orang luar yang datang ke sini kan berdinas. Betul. Mereka bukan orang yang lahir besar di NTT. Dia tidak punya rasa memiliki terhadap tanah tumpah darah NTT. Iya. Karena dia berpikir saya berdinas 2 tahun, saya pindah lagi ke tempat lain. Jadi ketika saya berdinas, saya punya kuasa, saya manfaatkan momentum itu. Tetapi beda kalau anak NTT diberi kuasa di kepolisian. Dia akan, saya beri contoh ya, dua putra NTT pernah menjadi Kapolda di NTT, dan di masa mereka itu banyak anak NTT masuk Akpol. Ya. Jadi dia punya rasa memiliki, dia punya rasa tanggung jawab bahwa saya orang NTT, saya harus besarkan NTT dengan cara saya menerima sebanyak mungkin anak-anak NTT untuk bisa masuk kepolisian. Seperti itu. Dan Artinya karena ada rasa ini yang tidak ada. Iya, sense of belonging, sense of NTT lah. Rasa NTT tidak kelihatan di orang-orang yang datang sekedar berdinas saja. Iya. Seperti Betul. itu. Oke. Berarti ada doktrin yang salah ya Om oleh negara buat aparatnya. Menurut Om gimana? Kalau saya pikir di kepolisian itu sebenarnya
regulasi, kebijakan, aturan sudah jelas semua. Jadi tidak ada aturan yang membuat orang jahat, Hmm. ya kan? Tidak ada aturan di kepolisian yang membuat orang bejat gitu kan. Aturannya tuh baik semua. Pelaksana ini yang akhirnya memanfaatkan ruang-ruang aturan itu untuk kepentingan kroni, kepentingan kelompok, kepentingan diri dan seterusnya. Karena apa? Ada begitu banyak pejabat polisi yang baik. Ya. Bahkan ketika mereka ditempatkan di daerah yang bukan daerahnya sendiri, dia sangat dihormati, dihargai, disegani, dicintai karena memang betul-betul dia mau membangun daerah itu. Tetapi ya ada juga yang justru memanfaatkan posisi dan kedudukan itu untuk kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, dan ini yang mungkin kami di NTT juga mengalami seperti itu. Ya, yang sekarang ini. Oke, Om. Nah, tapi kemarin juga saya sempat baca ya, Om, di beberapa artikel. Apakah naturalisasi ini juga menjadi hal yang terjadi dalam penerimaan chassis polisi di NTT? Atau bahkan mungkin di daerah-daerah lain juga di Indonesia, Om? Ya, kalau terminologi naturalisasi ini kan lazimnya kan kita dengarnya di sepak bola kan. Iya. Kemarin timnas, timnas naturalisasi beberapa pemain dari Belanda gitu kan. Jadi membela timnas dan seterusnya. Kalau menurut saya ini tidak soal ya, tidak soal. Tetapi kalau naturalisasi di kepolisian ini harus dipertanyakan. Mengapa? Karena sebenarnya di daerah itu ada putra-putra daerah loh. Iya. Yang bagus, yang siap, begitu. Kecuali memang stoknya tidak ada. Ini ada begitu banyak anak NTT yang mengantre supaya bisa masuk akpol. Silakan dites fisiknya, otaknya, wataknya. Silakan diseleksi, diuji gitu loh. Sangat disayangkan kalau anak NTT yang bagus-bagus ini justru tidak mendapat peluang karena kita ya pakai pola naturalisasi. Datangkan anak-anak dari luar tapi menggunakan kuota NTT. Nah, ini yang membuat kita kecewa, membuat publik NTT kecewa seperti itu. Karena kalau kuota NTT, kuota Polda Nusa Tenggara Timur, itu mestinya dominan adalah anak-anak putra daerah Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Tetapi kalau yang sekarang sebaliknya, malah kuota NTT tapi dominasi naturalisasi. Naturalisasi ya jadinya. Nah, tapi Om, berarti kan kasus yang di NTT ini menjadi pionir terkait isu chassis akpol ini karena saya melihat tidak banyak ya publik di daerah yang speak up terkait hal ini. Kalaupun ada seperti yang ada terjadi di Bali, pernah ada terjadi di Bali, itu didatengin lalu dibikin klarifikasi dan udah setelah itu hilang aja gitu. Ya mungkin di NTT ini terjadi karena sebenarnya ini akumulasi ya, saya katakan akumulasi. Karena ini memang sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi masyarakat mendiamkan, membiarkan, tetapi kok kelakuan seperti ini kalau kita diamkan, ini semakin menjadi-jadi. Kalau dulu jatah 6 akpol chassis 6-6-nya tanpa putra daerah NTT. Udahlah orang bilang oke lah mungkin tahun depan lagi. Sekarang malah 11 cuma diberi 1 atau 2. Nah ini kan keterlaluan. Jadi saya pikir reaksi publik itu wajar karena itu adalah akumulasi dari emosi publik, tapi itulah bentuk kecintaan publik NTT terhadap tanah tumpah darahnya NTT seperti itu. Kalau memang kuota itu untuk NTT, berikan keleluasan dan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak-anak NTT. Anak-anak dari luar silakanlah bertarunglah di daerah masing-masing loh. Jangan masa dari Sumut datang mainnya ke NTT terus. Jadinya nggak cukup kotanya ya Pak? Ya dari 11 kalau diambil 8 gimana kita cuma dapat 3. Padahal sekian ratus yang melamar, bayangkan itu. Ya, padahal yang daftar juga ratusan ya Om dari NTT. Oh ratusan Mbak, yang daftar tuh banyak, banyak.
Kalau yang dari NTT, yang waktu itu kan nama yang memang asli dari NTT itu yang satu orang itu ini perempuan ya Om? Apa laki-laki ya Om? 3 orang ya Om? Laki-laki itu yang namanya Mario Christian Bernalo Tahui. Ah, Itu ya. memang eh, dia memang ini orang Timor ya, orang Timor. Tapi memang bapaknya juga polisi, gitu, kerja di Oh, Polres. oke. Ya, tapi memang ini orang sini. Lalu ada juga yang misalnya yang nomor 5 nama Bintang Lijaya itu ternyata memang ini putra NTT tapi dia lahir besar di Atambua di perbatasan Indonesia Oh, NTT dan Timor Leste itu. hmm, Ya, ini mamanya orang NTT, bapaknya Chinese gitu. Tapi memang dia lahir besar di sini. TT, iya. Lalu sedangkan yang lain-lain itu mereka mengatakan mereka orang NTT tapi mereka dari luar yang ikut orang tuanya datang ke sini, pindah ke sini, tugas di sini lalu seperti itu. Jadi mungkin karena hanya lama tinggal di NTT mungkin gitu ya Om. Jadinya pakai kuota di NTT. Iya, soal lama dan tidak lama ini juga memang kalau saya baca di dalam surat edaran Kapolri terkait dengan seleksi akpol itu ada persyaratannya. Oh, Jadi calon taruna itu dalam persyaratan itu minimal harus 2 tahun menjadi warga di daerah itu, minimal 2 gitu loh. tahun. Harus dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Hmm, oke. Nah, yang menarik dari 11 catar akpol NTT ini adalah diduga ada yang di surat edaran Kapolri itu kalau poin pertama harus tinggal minimal 2 tahun. Ya. Khusus untuk anak-anak Polri, Hmm. PNS, TNI yang mau mendaftarkan sebagai catar akpol, mereka sudah harus tinggal di daerah itu paling lama 6 bulan. Oh, Nah, kalau kita melihat dari 11 nama ini, itu diduga ada anak-anak yang dia datang di NTT baru beberapa bulan, Nggak sampai 6 bulan tuh Om. nggak sampai 6 bulan. Karena kalau dia baru tamat SMA, kalau dihitung mundur, 6 bulan itu kan dia masih sekolah, masih iya, SMA iya, di tempatnya. Masa dia pindah ke NTT, nggak bisa sekarang pindah kelas 3, nggak bisa. iya, nggak bisa. Karena namanya sudah masuk Dapodi, Hmm, seperti itu. oke. Jadi ini kemungkinan dia tamat dulu di sekolahnya, baru dia Pindah. datang ke NTT. Nah, kalau katakan kemarin dia selesai ujian sekolahnya bulan Maret, kan Maret, April, Mei, Juni belum sampai 6 bulan, Belum, nggak sampai Om. nggak sampai. Nah, kalau dia bisa tes tes akpol dan lolos, artinya diduga ada manipulasi data kependudukan, Tuh. Ya. seperti itu. Jadi ini apa ya, manipulasi di atas manipulasi. Iya Om, jadinya nggak adil buat putra daerah ya di NTT ataupun di daerah lainnya. Seperti Hmm. itu. Nah, Om kan Jadi memang kita melihat ya. itu, Ya gimana Om? kita melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan seperti itu. Nah, kan Om sempat lihat demo yang dilakukan oleh Fritz Alorboy ya di depan Mabes Polri. Gimana tanggapan Om nih saat Fritz minta merdeka? Menurut Om bagaimana? Ya, saya melihat secara positif saja bahwa itulah apa namanya spontanitas dari anak-anak NTT yang mau menyuarakan soal persoalan yang terjadi di NTT. Kita pun tahu bahwa NTT tidak mungkin merdeka dari NKRI karena NTT adalah NKRI. Tetapi ketika dia menyatakan bahwa NTT mau merdeka, mau negara sendiri, itu adalah bentuk kekecewaan, pelampiasan emosi, memang yang selama ini dialami oleh masyarakat NTT bahwa kalau kami menjadi NKRI, menjadi bagian dari NKRI, tapi kami diperlakukan tidak adil, seperti ini, iya mungkin lebih baik kami berpisah. Iya, Karena bagaimana mungkin kalau kita bersaudara, tetapi kami diperlakukan tidak adil dari dulu sampai sekarang, seperti itu. Jadi saya melihat itu ekspresi narasi yang
sebenarnya dilatari oleh kekecewaan terhadap bagaimana perlakuan negara terhadap rakyat di Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini, dalam kasus penerimaan Catar Akpol itu. Nah, Seperti itu, Kak. Oke Om, nih mungkin ini yang terakhir nih Om, kalau harapan dari Om Lili apa ke depannya terkait penerimaan catar polisi di tahun depan atau di tahun-tahun berikutnya ini seperti apa Om? Ya, terima kasih Kak Naura. Kalau saya sebagai putra daerah NTT, ya saya punya beberapa harapan. Yang pertama, untuk penerimaan Catar Akpol tahun depan, harus dilakukan evaluasi dulu terhadap penerimaan Catar Akpol tahun ini. betul. Harus dilakukan evaluasi total. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta Kapolri untuk memberikan kuota afirmasi khusus untuk NTT. Hmm. Jadi di kuota afirmasi khusus itu harus tercantum persyaratan benar-benar anak-anak putra daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, Supaya apa? Supaya memang yang terdaftar di situ adalah anak-anak yang orang tuanya asli NTT, bapaknya NTT, mamanya NTT, anaknya lahir besar, tali pusarnya ditanam di tanah NTT. Seperti itu, supaya menjadi jelas. Dari harus ada afirmasi khusus berkaitan dengan penerimaan Akpol. oke. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ya berilah ruang yang sebesar-besarnya bagi putra daerah Nusa Tenggara Timur. Karena kalau saya ingat Polri dengan semboyan presisi, yang mestinya presisi itu tidak hanya indah di narasi, presisi juga harus sampai dalam aksi-aksi nyata ya di lapangan. Ya, berilah kesempatan kepada anak NTT itu punya kemampuan. Ya, punya kemampuan, punya fisik bagus, punya otak yang bagus, punya akhlak yang bagus. Diberilah, kalau boleh kita fair aja. Ya, Ya, bikin pertandingan yang fair aja. betul. Tapi beri peluang, jangan membatasi di awal, itu persoalannya. Ya, dan harapan yang berikut, saya pikir ya ini sekarang kita sebentar lagi punya presiden baru, Ya, Pak Prabowo. Saya tahu beliau sangat mencintai Nusa Tenggara Timur. Beliau punya separuh jiwanya ada di tanah Timur, dan kita berharap ketika beliau menjadi presiden tahun depan, penerimaan Catar Akpol, kuota untuk NTT banyak, dan banyak anak NTT yang diterima di Akademi Kepolisian. Karena itu adalah kerinduan yang luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Demikian, Ya. Mbak Naura. Iya, baik Om. Oke Om, ini makasih nih Om udah ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Oke, jadi teman-teman itulah diskusi kita dengan Om Lili mengenai peristiwa hasil penerimaan Catar Akpol tahun 2024 yang tidak merata di NTT, sehingga hal ini memang menimbulkan beberapa isu penting seperti identitas, transparansi, dan keadilan juga ya. Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Lili.